Jadi ceritanya dulu sekali ada sebuah pulau yang penduduknya hidup normal seperti biasa, di mana penduduknya itu kebanyakan seorang petani dan peternak. Hingga suatu hari pulau itu dilanda wabah di mana hasil ternak dan hasil tani yang sangat buruk dari tahun ke tahun. Mereka percaya bahwa itu ulah penyihir dan menuduh seorang wanita berambut pirang sebagai penyihirnya. Lalu mereka menangkap wanita itu dan membawanya ke tepi danau untuk memastikan kalau wanita ini benar penyihir atau bukan. Para penduduk itu berencana menenggelamkan wanita itu. Apabila dia penyihir, maka dia akan mengapung. Kalaupun bukan, dia akan tenggelam. Dan tak lama setelah itu mereka pun langsung menjatuhkan wanita itu ke danau. Selang beberapa menit kemudian mereka pun menunggu, ternyata wanita ini tenggelam dan tidak kunjung muncul. Namun tak lama kemudian, benar saja bahwa wanita ini adalah seorang penyihir dan dia langsung terbang ke udara. Karena para penduduk itu sudah melakukan kesalahan yang besar, wanita penyihir ini mengaku kalau dia memang penyihir, tapi ia penyihir yang baik. Dia juga berhak menghukum para penduduk itu atas kesalahannya. Dia mengutuk semua penghuni pulau ini menjadi menjengkelkan, dan siapa saja yang menginjakan kakinya ke pulau ini, dia juga akan terkena kutukannya. Semua penduduk menertawainya dan dia langsung meniup kerang yang ia pegang untuk mengabulkan kutukannya. Hingga sampai sekarang kutukan itu menjadi kenyataan. Singkat cerita, selama 100 tahun semua penduduk di pulau itu tidak pernah meninggalkan pulaunya hingga saat ini. Tapi ada seorang anak yang tuli yang tidak terkena kutukannya. Dia bernama Hunter. Semua teman-temannya yang ada di kelasnya semuanya menjengkelkan dan menyebalkan, termasuk gurunya, kecuali dia sendiri yang hidup normal. Bahkan keluarganya pun sama. Ayahnya yang suka dengan boneka, ibunya yang segala sesuatu harus rapi dan harus di tempatnya, ditambah saudara-saudaranya yang sering membuatnya jengkel. Setelah sekian lama pulau itu terpisah dari daratan lain, akhirnya seorang Perdana Menteri dari luar pulau memutuskan untuk membuat sebuah jembatan untuk bisa masuk ke pulau tersebut. Dia adalah orang normal pertama yang menginjakan kakinya di pulau itu. Namun tak lama setelah dari sana, Perdana Menteri itu sikapnya tiba-tiba menjadi aneh, seperti kekanak-kanakan dan menjengkelkan, sampai membuat bingung orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian seorang wanita yang merupakan kenalan dari Bapak Perdana Menteri ini merasa heran, apa penyebab dia menjadi seperti itu. Dia pun mencari tahu dan menemukan bahwa sebelumnya Perdana Menteri pernah menghadiri acara pembukaan jembatan ke pulau itu. Sehingga dia pun menyuruh asistennya untuk mencari tahu semua hal tentang pulau tersebut, dan mengirimkan 2 orang ilmuwan untuk meneliti pulau itu dan anaknya seorang perempuan bernama Avi. Di sana Avi disekolahkan dan kelasnya sama dengan Hunter. Saat bertemu dengan Avi, Hunter merasa nyaman karena Avi berbeda dari anak-anak yang pernah Hunter temui dan menjadi teman baiknya. Kedua ilmuwan itu berhasil menculik seorang warga untuk diinterogasi yang merupakan seorang wasit, di mana tingkahnya aneh karena wasit ini memberikan semua pemainnya kartu merah dan termasuk mereka sendiri yang tidak ikut bermain sepak bola juga mendapatkan kartu merah. Dari sana kedua ilmuwan ini memilih wasit itu untuk diinterogasi untuk ditanyai mengenai keanehan yang terjadi di pulau ini. Di lain tempat, Hunter yang mengetahui kalau jembatan sudah dibuat diam-diam pergi ke jembatan untuk melihat keadaan di luar pulau. Singkat waktu, setelah ia sampai di perbatasan, Hunter melihat orang-orang yang ada di luar pulau itu merasa biasa-biasa saja seperti hidupnya yang normal dan tidak ada sesuatu yang aneh. Lalu, untuk membantu memecahkan masalah kedua ilmuwan itu, Hunter dan Avi berusaha untuk mencari informasi mengenai pulau itu. Dia mulai dari perpustakaan dan menemukan sebuah buku sejarah tentang pulau itu. Beralih ke ilmuwan tadi yang sedang menginterogasi seorang wasit, mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan informasi, namun usaha mereka sia-sia saja. Nah, setelah Hunter dan Avi berhasil menemukan buku sejarah tentang pulau itu, di sana tertulis bahwa buku itu ditulis oleh seorang pendeta. Saat pulau itu dikutuk, si penyihir mengatakan cara untuk mengangkat kutukannya yaitu dengan cara meledakkan pulau itu.
Di samping itu, Avi yang sudah beberapa hari tinggal di pulau itu juga mulai terlihat aneh dan itu dirasakan langsung oleh Hunter. Hari itu ada seorang reporter yang mendatangi rumah Avi untuk menemui kedua ilmuwan itu untuk menanyakan tentang perkembangan pulau tersebut. Namun tiba-tiba Hunter datang dan membicarakan tentang pulau itu, di mana dia mengatakan kalau pulau ini dikutuk oleh seorang penyihir, semua penduduknya menjadi menjengkelkan. Akhirnya Hunter pun masuk TV sehingga orang-orang yang menontonnya tahu latar belakang pulau itu, termasuk wanita ini juga menontonnya. Setelah mendengar penjelasan dari Hunter, wanita ini lalu menyuruh bawahannya untuk mencarikan anak itu karena dia yakin kalau Hunter itu adalah satu-satunya kunci penyelesaian masalah dan membawa dia ke hadapannya. Di sisi lain, Hunter masih memikirkan bagaimana caranya mengangkat kutukan itu selain meledakkannya. Orang suruhan wanita tadi akhirnya bertemu dengan Hunter dan hampir menangkapnya. Namun Hunter memilih kabur. Lelaki tadi terus mengejar Hunter dan Avi. Namun untungnya ada seorang wanita yang membawa mereka ke mobil. Di rumah Hunter, wanita ini mengaku bernama Lydia, dan dia merupakan satu-satunya keturunan si penyihir yang mengutuk pulau itu. Hunter pun bertanya, kenapa cara mencabut kutukannya harus meledakkan pulaunya? Wanita ini pun menjawab bahwa buku sejarah yang Hunter baca karya pendeta itu salah. Jadi cerita yang sebenarnya itu ketika hari di mana penyihir akan ditangkap, saat itu dia sedang bersama putrinya yang bernama Lily. Saat penangkapan, si penyihir menyembunyikan putrinya di sebuah kotak supaya dia aman. Lily melihat proses penenggelaman ibunya sendiri dan menjadi saksi kejadian itu oleh si pendeta yang diceritakan gagah dan tampan. Faktanya dia kurang pintar dan jelek yang hobinya menulis. Saat penyihir bangkit dan mengatakan tentang cara mengangkat kutukannya, si pendeta ini salah menyimpulkan. Dia menulis cara mengangkat kutukan itu dengan meledakkannya. Padahal si penyihir bilang, cara untuk mengangkat kutukannya itu yaitu jika ada seorang bocah penduduk pulau yang menemukan dan meniup kerangnya, maka kutukannya itu akan terangkat dan sampai sekarang kerang itu masih ada di dasar danau tersebut. Kenapa hanya Hunter yang kebal dengan kutukannya? Itu karena Hunter tidak bisa mendengar. Jadi kutukan kerang itu tidak berefek pada Hunter, dan hanya Hunterlah yang bisa mengangkat kutukannya. Setelah wanita ini menjelaskannya sebenarnya, tiba-tiba laki-laki tadi datang dan langsung membawa Hunter dan Avi menuju hadapan wanita kemarin. Hunter ditanyai masalah dengan pulau itu dan sejarahnya yang ada kaitannya sama buku ciptaan pendeta itu. Mendengar hal itu, wanita ini langsung menyita bukunya tanpa mendengarkan penjelasan yang sebenarnya dari Hunter. Dia membaca bagian cara mengangkat kutukannya dengan meledakkan pulau itu. Hunter pun mencoba menjelaskannya, namun dia tidak mau mendengarkan. Dan tanpa pikir panjang lagi, wanita ini langsung memerintahkan pangkalan militer untuk meledakkan pulaunya tanpa memikirkan kondisi penduduk pulaunya. Sementara di sisi lain, Hunter mencoba mencari cara supaya bisa pulang kembali untuk mengambil kerangnya, karena pintunya dikunci. Hunter memicu alarm supaya ada yang masuk ke ruangannya sehingga dia bisa menyelinap keluar. Singkat cerita, sesampainya di danau, Hunter turun ke danau untuk mencari kerangnya. Bom sudah diluncurkan dan butuh beberapa menit untuk sampai ke pulau itu. Hunter juga berhasil menemukan kerangnya dan tinggal meniupnya. Akan tetapi, kerang itu malah diambil sama dua bocah nakal dan malah dibuat mainan. Lalu Hunter pun mendapatkan ide. Dua bocah ini boleh memainkan kerangnya asalkan jangan ditiup. Karena penasaran, bocah ini pun meniup kerangnya. Dan seketika juga semua kembali menjadi normal sebelum bom itu mendarat. Avi yang tahu kalau Hunter berhasil menyadarkannya, ia langsung mendatangi pemimpin wanita itu dan bilang kalau semuanya sudah kembali normal. Akan tetapi walaupun mereka sudah sadar bom itu masih meluncur dan siap meledakkan pulaunya apabila sudah mendarat. Dan untungnya saat itu wanita ini mendengarkan penjelasan dari Avi dan langsung membatalkan peledakan itu, sehingga bomnya langsung balik arah. Entah bagaimana bisa, tapi ini termasuk film komedi jadi apapun bisa.
Dan hasilnya, pulau itu pun akhirnya kembali normal dan berhasil diselamatkan berkat Hunter dan Avi. Cerita tentang pulau menjegalkan itu pun terus diceritakan sampai Hunter dewasa dan menjadi seorang ayah bagi anaknya. Sampai di sini, film pun berakhir.